Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Akbar Putra Sauki, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas submateri seputar uang, dimulai dari definisi, fungsi, jenis, syarat, dan teori peredaran uang yang berlaku di masyarakat. Pada materi yang pertama, yaitu kita masuk pada sejarah perkembangan uang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran. Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu dan mencari buah-buahan jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana seperti dari kulit pohon dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin lama kebutuhan manusia semakin bertambah jumlah dan macamnya. Kebutuhan manusia tidak mungkin lagi tercukupi dengan usaha sendiri. Keterbatasan manusia dalam menghasilkan dan memenuhi kebutuhan ini menyebabkan manusia mulai memerlukan bantuan orang lain. Untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka melakukan pertukaran barang dengan barang. Kegiatan tukar-menukar barang dengan barang ini disebut barter. Namun pada kenyataannya, kegiatan barter ini menemui banyak kesulitan, antara lain yang pertama yaitu sulit menentukan nilai tukar barang. Kedua, sulit menyesuaikan keinginan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, sulit menyesuaikan jumlah barang yang dibutuhkan dengan barang yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang diinginkan terkadang lama, sehingga sulit menentukan kapan barang akan diperoleh. Beberapa kesulitan yang ditemui dalam kegiatan barter ini menyebabkan manusia mulai mencari barang-barang tertentu yang menetapkan fungsinya sebagai uang. Barang tersebut dinamakan uang barang. Pada tahap uang barang ini, barang-barang yang dijadikan uang barang adalah kulit kerang, mutiara, bulu unggas, tembaga, gading, garam, dan tembakau. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran masih tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena barang-barang yang dijadikan uang barang sebagai alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan. Selain itu, timbul kesulitan akibat kurangnya daya tahan dari barang-barang tersebut, sehingga tidak tahan lama bahkan mudah hancur. Oleh karena ada beberapa kesulitan yang ditemui dalam penggunaan uang barang, maka manusia berusaha mencari alat tukar lain yang tahan lama, mudah disimpan, mudah dibawa, dan nilainya tetap. Pada akhirnya manusia menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar menukar. Emas dan perak ini ditempa menjadi mata uang. Mengapa emas dan perak dijadikan uang? Mengapa bukan logam yang lain? Emas dan perak memiliki beberapa keunggulan, yaitu diantara lain, yang pertama termasuk logam mulia yang tidak berkarat. Yang kedua, emas dan perak mudah dikenali dan diterima masyarakat. Yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak. Dan yang terakhir, dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki emas dan perak inilah yang membuat kedua benda tersebut dipilih sebagai mata uang. Selanjutnya, hal inilah yang mendasari munculnya mata uang logam. Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, mengakibatkan perdagangan juga berkembang pesat. Hal ini menyebabkan penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Di sisi lain, jumlah emas dan perak semakin langka. Kedua alasan ini akhirnya mendorong banyak negara menciptakan mata uang kertas.
Mula-mula uang kertas yang beredar dijadikan sebagai bukti pemilikan emas dan perak yang digunakan sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menggunakan uang kertas tersebut sebagai alat tukar. Kegiatan tukar-menukar dengan menggunakan uang kertas mempunyai banyak keuntungan, antara lain, yang pertama yaitu biaya yang digunakan untuk membuat uang kertas lebih murah dibandingkan uang logam. Uang kertas lebih ringan dibawa-bawa dan mudah disimpan. Selanjutnya yaitu ada definisi uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Oke, selanjutnya kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu mengenai fungsi uang. Fungsi uang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Baik, selanjutnya yang pertama ada fungsi asli uang. Yang pertama, uang yaitu sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Setelah munculnya uang, maka efisiensi dalam perekonomian semakin tercapai karena menghilangkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk proses pertukaran barang dan jasa. Yang kedua yaitu alat penyampaian nilai. Uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Uang yang diterima di masa kini sebagai bentuk dari pendapatan bisa digunakan untuk transaksi di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada uang sebagai satuan hitung. Uang digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa atau alat penunjuk harga. Yang keempat, yang terakhir yaitu uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Sistem standar pembayaran di masa mendatang bisa dilihat dalam sistem pembayaran gaji dan kredit. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja di bulan ini akan menerima gaji atau upah pada bulan berikutnya. Oke, baik, kita selanjutnya ada fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran digunakan untuk membayar berbagai bentuk transaksi, seperti pembayaran gaji, pembayaran tagihan listrik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang yang ditabung tersebut dikatakan sebagai alat penimbun kekayaan yang dapat digunakan untuk berjaga-jaga, spekulasi, dan untuk kegiatan investasi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Di sini saya akan menampilkan salah satu contohnya, yaitu yang dialami oleh Pak Budi. Di sini Pak Budi memiliki rumah di Medan dan menjualnya, kemudian hasil penjualannya itu digunakan untuk membeli rumah di Jakarta. Nah, tentunya hal tersebut uang berguna sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi di mana Pak Budi ini menjual rumahnya demi untuk mendapatkan uang, lalu uang tersebut sebagai alat pemindah kekayaan tersebut dibelilah rumah di Jakarta. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat uang.
Di sini yang pertama ada acceptability atau harus diterima secara umum. Jadi uang itu harus diterima secara umum. Yang kedua yaitu high value, yaitu uang memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Dan yang ketiga yaitu ada durability, yang berarti bahan yang dijadikan untuk membuat uang juga harus tahan lama. Dan yang keempat yaitu uniformity, yaitu terkait kualitas dari uang tersebut harus cenderung sama. Dan yang selanjutnya yaitu quantity for need society, yang artinya jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada scarcity, yaitu uang tidak mudah dipalsukan. Dan yang selanjutnya yaitu ada divisibility, yang berarti harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Dan yang terakhir yaitu stability of value, yaitu uang memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Baik, kita sampai di subbab yang kelima, yaitu mengenai jenis uang beredar. Di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada uang kartal atau uang logam dan kertas yang biasa kita temuin, yang ada di tangan masyarakat atau di luar bank umum dan siap dibelanjakan setiap saat dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, yang kedua ini yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu ada uang kuasi, yaitu uang dalam bentuk tabungan atau saving deposits dan deposito berjangka atau time deposit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Oke, di sini ada sedikit tambahan, yaitu perbedaan dan persamaan uang kartal dan uang giral. Yang pertama yaitu ada perbedaan dari keduanya. Uang kartal dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia atau BI, sementara uang giral dan uang kuasi diciptakan dan diedarkan oleh bank umum. Dan selanjutnya itu persamaan dari uang kartal dan uang giral. Dari sisi penggunaannya, uang kartal dan giral dapat digunakan langsung sebagai alat pembayaran, sedangkan uang kuasi tidak dapat secara langsung digunakan sebagai alat pembayaran. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang beredar di Indonesia yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit atau M1, yaitu kewajiban sistem moneter atau bank sentral dan bank umum terhadap sektor swasta domestik atau penduduk, meliputi uang kartal yaitu C dan uang giral sebagai D. Yang kedua yaitu ada uang beredar dalam arti luas atau M2, disebut juga likuiditas perekonomian, yaitu kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik meliputi M1 ditambah uang kuasi atau T. Dan yang ketiga yaitu uang dalam arti yang lebih luas lagi atau M3. M3 terdiri dari M2, deposito berjangka jumlah besar, surat berharga pasar uang. Yang selanjutnya itu ada rumus peredaran uang. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu dalam arti sempit atau narrow money. M1 sama dengan kartal ditambah demand deposit, atau M1 sama dengan C plus D, yaitu uang kartal sama dengan uang kertas atau uang logam, sedangkan demand deposit itu sama dengan uang giral seperti giro ataupun cek. Yang kedua yaitu dalam arti luas atau broad money. M2 sama dengan M1 ditambah time deposit ditambah saving deposit, atau sama dengan M2 sama dengan kartal ditambah demand deposit ditambah time deposit ditambah saving deposit. Yang ketiga yaitu dalam arti lebih luas atau more broad money. M3 sama dengan M2 ditambah semua deposito pada lembaga keuangan lain non-bank, atau M3 sama dengan kartal plus demand deposit plus time deposit plus saving deposit plus deposito pada lembaga keuangan lain.
Atau bisa juga seperti ini, M sama dengan M2 ditambah sertifikat deposito besar atau rekening pasar uang dan reksadana pasar uang yang dimiliki institusi. Contohnya seperti perjanjian pembelian kembali surat hutang dan deposito mata uang asing, yaitu uang di rekening bank luar negeri. Selanjutnya yaitu pada subbab otorita penciptaan uang, yaitu dibagi menjadi dua, otorita penciptaan uang dalam negeri dan otorita penciptaan uang luar negeri. Yang pertama itu yang dalam negeri. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia melaksanakan fungsi otoritas moneter yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang. Sedangkan otorita penciptaan uang luar negeri sebagai contohnya yaitu di AS, selain bank sentral atau the Federal Reserve, Departemen Keuangan atau Treasury Department juga mempunyai wewenang untuk menciptakan uang dengan pecahan logam tertentu. Oke, selanjutnya pada subbab faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar atau money supply atau dalam singkatannya yaitu MS. Uang beredar ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukannya, yaitu yang pertama ada operasi pasar terbuka atau OPT. Kegiatan bank sentral membeli dan menjual surat-surat berharga dan obligasi pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi penawaran uang melalui perubahan dalam basis moneter. Yang kedua yaitu menetapkan suku bunga pinjaman, yaitu apabila perekonomian mengalami depresi, bank sentral menurunkan suku bunga diskonto, maka akan menggalakkan bank-bank umum untuk meminjam dan menambah cadangannya di bank sentral ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu mengubah suku cadangan wajib, yaitu bank sentral mewajibkan kepada bank-bank umum untuk menyimpan rasio tertentu di antara dana yang harus tersedia dan jumlah deposito yang diterimanya, yang harus dipertahankan di bank sentral dalam bentuk kas. Yang keempat yaitu pengendalian kredit secara selektif, yaitu suatu kebijakan yang biasanya diberlakukan untuk sektor dan tujuan tertentu. Misalnya dengan pemberian kredit ekspor, berarti kredit tersebut ditujukan untuk menunjang ekspor. Yang kelima yaitu dorongan moral, yaitu seperti himbauan bank sentral kepada bank-bank umum. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral baik secara tulisan ataupun ajakan untuk tidak atau dapat melakukan suatu tindakan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu pada subbab peranan uang dalam perekonomian. Uang dan kegiatan ekonomi. Perkembangan perekonomian dapat diamati dari dua sektor yang saling terkait, yaitu sektor real atau pasar barang dan jasa dan sektor moneter atau pasar uang. Aliran uang akan sebanding dengan aliran barang dan jasa. Seperti yang dijelaskan di bawah ini menurut teori klasik, yaitu rumusnya sebagai berikut. M dikali V sama dengan P dikali T, yaitu M sama dengan jumlah uang yang beredar, V sama dengan kecepatan peredarannya, P sama dengan tingkat harga, T sama dengan jumlah transaksinya. Sisi kiri persamaan kuantitas menyatakan uang yang digunakan untuk transaksi. M adalah kuantitas uang atau jumlah uang yang beredar. V disebut sebagai velocity of money atau kecepatan perputaran uang dalam suatu periode dalam perekonomian. Sisi kanan persamaan kuantitas menyatakan transaksi. P menunjukkan tingkat harga dari suatu transaksi tertentu atau jumlah rupiah yang dipertukarkan. T menyatakan total jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan dalam perekonomian pada suatu periode tertentu. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa jumlah uang yang diterima oleh penjual sama dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli. Dan jika salah satu variabel M, V, P atau T berubah, maka variabel lainnya akan berubah. Contohnya jika kuantitas uang atau M meningkat, maka jumlah transaksi T harus meningkat. Oke, selanjutnya
masuk pada subbab teori permintaan uang menurut John Maynard Keynes. Teori ini berbanding terbalik dengan teori kuantitas uang. Kalau pada kuantitas uang, tidak diperlukannya tingkat suku bunga. Lain halnya dengan teori ini. Di dalam teori ini, tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk memilih memegang uang tunai atau surat-surat berharga. Selanjutnya yaitu ada permintaan uang secara total menurut Keynes. Di sini dijelaskan rumusnya yaitu L sama dengan L1 ditambah L2, di mana L1 sama dengan L1 dikali Y dan L2 sama dengan L2 dikali I. Sehingga L sama dengan L1 dikali Y ditambah L2 dikali I. Atau L sama dengan L dikali Y dan I. Di mana L1 adalah permintaan akan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga yang ditentukan oleh pendapatan atau Y. Sedangkan L2 yaitu permintaan akan uang untuk spekulasi yang dipengaruhi oleh tingkat bunga atau I. Baik, kita sudah menjelaskan semua materi terkait uang dalam mata kuliah teori ekonomi makro. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dengan menyimak video ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kedepannya kelak.